Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alini Rakasiwi dari kelas 11 AKL 1. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang salah satu tokoh biografi Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Nama lengkap Imam Al-Ghazali ialah Muhammad bin Ahmad Al-Imamul Jalil Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali. Lahir di Tusi, daerah Khurasan, wilayah Persia pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ayah Al-Ghazali seorang pemintal benang dan ahli tasawuf yang hebat. Pada masa kecilnya, ia sudah mempelajari ilmu fikih kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Rozakani, teman ayahnya sekaligus orang tua asuh Al-Ghazali. Kemudian, belajar kepada Imam Abi Nasar Al-Ismaili di negeri Jurjan. Selanjutnya, ia berangkat ke Nisapur dan belajar pada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, guru besar di Madrasah Nijhamiyah Nisapur. Setelah Imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali meninggalkan Naisabur atau Nisapur, pergi ke Muaskar untuk mengunjungi Perdana Menteri Nizam al-Muluk, pemerintahan Bani Saljuk. Al-Ghazali disambut dengan penuh kehormatan sebagai seorang ulama besar. Menteri Nizam al-Muluk akhirnya melantik Al-Ghazali pada tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi sebagai guru besar pada perguruan tinggi Nizamiyah di kota Baghdad. Al-Ghazali kemudian mengajar di perguruan tinggi tersebut. Di samping menjadi guru besar di Nizamiyah, Al-Ghazali diangkat sebagai mufti untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Al-Ghazali selalu berpindah-pindah, khususnya untuk mendalami pengetahuan. Setelah dari Baghdad berangkat ke Syam, menetap hampir 2 tahun untuk berlatih membersihkan diri, menyucikan hati dengan mengingat Tuhan dan beritikaf di Masjid Damaskus. Kemudian menuju ke Palestina untuk mengunjungi kota Hebron dan Yerusalem, tempat di mana para nabi sejak dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa mendapat wahyu pertama dari Allah. Terus berangkat ke Mesir, yang merupakan pusat kedua bagi kemajuan dan kebesaran Islam sesudah Baghdad. Di Mesir, dari Kairo dilanjutkan ke Iskandariyah, selanjutnya ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima dan berziarah ke kuburan Nabi Ibrahim. Selanjutnya, ia kembali ke Naisabur dan mendirikan madrasah fikih dan asrama atau khanqah untuk melatih mahasiswa-mahasiswa dalam paham sufi. Al-Ghazali menulis banyak sekali kitab, meliputi bidang ilmu yang populer pada zamannya, di antaranya tentang tafsir Al-Quran, ilmu kalam, usul fikih, tasawuf, mantik, falsafat, dan lain-lain. Beberapa yang sangat termasyhur dan banyak menjadi rujukan di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia adalah yang pertama, yaitu Ihya Ulum Ad-Din yang membahas ilmu-ilmu agama. Kedua, Tahafut Al-Falasifah menerangkan pendapat para filsuf ditinjau dari segi agama. Ketiga, Al-Munqidh min Ad-Dalal menjelaskan tujuan dan rahasia-rahasia ilmu. Keempat, Al-Iqtasad fi Al-I'tiqad atau inti ilmu ahli kalam. Yang kelima, Jawahir Al-Quran, yaitu rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Keenam, Mizan Al-Amal, yaitu tentang falsafah keagamaan. Ketujuh, Al-Maqasid Al-Asna fi Ma'ani Asmaillah Al-Husna, yaitu tentang arti nama-nama Tuhan. Kedelapan, Al-Basit atau Fiqh. Dan yang terakhir, yaitu Al-Mustasfa atau Usul Fiqh dan lain-lain. Lalu, Imam Al-Ghazali wafat di Tusia, di sebuah kota tempat kelahirannya pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi dalam usianya yang ke-55 tahun. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.